Narkotika tidak hanya merusak individu, namun juga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Siang sobat-sobat hukum dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Febiana Kurniati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hari ini merupakan hari pertama saya dan rekan-rekan saya melaksanakan kuliah kerja praktek di Kantor Yuris dan Legal Indonesia di bawah pimpinan Dr. Rohman Hakim, SHMH, Esos MM. Kantor Yuris dan Legal Indonesia merupakan kantor hukum yang membawahi bidang advokat, mulai dari pendidikan hingga penyumpahan seorang advokat. Nah, tema sentral kita kali ini akan membahas tentang lika-liku pengguna narkotika di kalangan remaja. Saya nggak sendiri nih teman-teman hari ini. Saya ditemani oleh kedua rekan saya. Ada rekan Elisha. Selamat siang rekan Elisha. Selamat siang. Dan juga di sini ada rekan Veronica. Selamat siang rekan Veronica. Selamat siang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dunia narkotika di kalangan remaja. Kita akan mengulik tentang narkoba yang ada di luar negeri. Nah, rekan Veronica, bagaimana sih perkembangan narkotika di luar negeri? Jadi rekan-rekan, perkembangan narkotika di luar negeri sangat menunjukkan kompleksitas yang terus meningkat, melibatkan berbagai aspek seperti tren penggunaan, jalur peredaran, jenis narkoba, hingga upaya pengulangan oleh komunitas internasional. Saya juga pernah mendengar nih, ada beberapa negara yang melegalkan penggunaan narkoba, tapi ada juga yang seperti Indonesia melarang penggunaan narkoba. Nah, bisa dijelaskan nggak kira-kira negara apa saja dan aturan yang diterapkan di negara itu tuh seperti apa? Ada dua negara yang melegalkan narkotika seperti negara Belanda dan negara Kanada. Negaranya itu melegalkan narkotika kayak jenis ganja. Berarti jenis ganja yang dilegalkan. Tetapi ada juga negara yang hukum mati jika ada seseorang yang melanggar untuk penggunaan narkotika tersebut. Jadi seperti negara Indonesia dan Tiongkok. Berarti memang ada negara yang menerapkan untuk melegalkan dan juga ada yang melarang. Tergantung bagaimana aturan dari negara tersebut. Nah, rekan Elisha, bagaimana sih perkembangan narkotika di Indonesia? Jadi rekan-rekan sobat hukum, perkembangan narkotika sejauh ini menurut Kepala BNN menerangkan penyalahgunaan narkotika meningkat di kalangan remaja sebesar 24 hingga 28%. Pengguna narkotika saat ini kebanyakan anak-anak dan remaja. Kalangan remaja lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang dalam mengonsumsi narkoba. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 20,8 juta orang atau generasi milenial saat ini. Ada 50 orang meninggal setiap harinya. Wah, sangat gawat dan miris sekali ya. Kita sudah mendengar nih rekan-rekan dari penjelasan rekan Elisha bahwa narkoba itu ternyata sangat berbahaya karena bisa menelan begitu banyak korban jiwa. Nah, berarti bisa saya simpulkan dong kalau BNN itu sudah gagal menangani kasus narkoba. Nah, menyikapi hal ini, kira-kira sejauh ini apa sih upaya dari BNN untuk menangani kasus narkoba? Nah, untuk upayanya sendiri, ada rekan-rekan. Upaya BNN terhadap peredaran narkotika di Indonesia yang dilakukan BNN bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Berarti memang dari BNN sudah mengupayakan berbagai hal, tetapi memang narkoba ini benar-benar tidak bisa kita pungkiri ya. Kalau narkoba ini memang merupakan masalah serius yang cukup sulit untuk ditangani. Kan Mbak Feby udah bertanya ke kita berdua. Sekarang waktunya kita untuk bertanya balik ke Mbak Feby. Baik, silakan. Pertanyaan pertama untuk rekan Feby. Sebutkan kategori kenakalan remaja terkait narkotika, ada apa aja? Itu untuk yang saya tahu ya. Iya. Sejauh ini yang saya tahu tentang kategori kenakalan remaja itu ada yang namanya penyalahgunaan narkoba, terus juga ada peran sebagai pengedar atau kurir. Biasanya remaja itu kan yang menjadi kurir narkoba atau pengedar. Terus juga ada tindakan kriminal akibat narkoba. Misalnya ada yang pencurian, ada juga penipuan yang seringkali dikaitkan dengan narkoba. Terus juga ada kenakalan remaja lain nih, misalnya ada yang seks bebas, tawuran, minum-minuman keras. Itu kan sering sekali dikaitkan dengan anak-anak yang memakai narkoba. Baik, saya melanjutkan pertanyaan kedua.
seberapa jauh sih pemerintah menangani kasus kenakalan remaja terkait narkotika saat ini? Sejauh ini pemerintah melalui BNN itu sudah melakukan berbagai upaya ya, meskipun ya memang belum bisa dikatakan 100% berhasil, karena ini kan bukan hanya terkait dengan aturan, tetapi bagaimana kesadaran dari setiap individu itu untuk mengetahui dan menyadari betapa bahayanya narkoba. Nah, untuk beberapa langkah nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui BNN selama ini itu ada melakukan program pencegahan dan edukasi, ada juga penegakan hukum dan pengawasan, ada juga layanan rehabilitas sebagai upaya pemulihan, ada juga sosialisasi dan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan juga pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja secara rutin. Oke rekan-rekan, kita sudah mendengar nih penjelasan dari kedua rekan saya tentang bagaimana narkotika di Indonesia dan juga bagaimana narkotika yang ada di luar negeri. Berarti narkotika itu cakupannya sangat luas ya teman-teman, karena bisa kita dengar sendiri tadi bukan hanya ada di Indonesia tapi juga ada di luar negeri. Dan untuk Indonesia dan luar negeri juga mengalami peningkatan nih terkait dengan kasus narkoba. Berarti narkoba ini kasus yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Nah, mirisnya lagi nih rekan-rekan, narkoba ini untuk pelakunya bukan hanya orang biasa, ada juga orang-orang penting yang pernah terkena kasus narkoba. Nah, saya akan memberikan penjelasan singkatnya ya. Yang pertama itu tuh ada seorang mantan polisi, namanya Teddy Minahasa. Dia adalah Kapolda Sumatera Barat, terlibat dalam kasus narkoba dengan modus menukar barang bukti sabu seberat 5 kg dengan bahan kimia tawas. Dia kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup. Ada juga tokoh internasional bernama Pablo Escobar, dia itu biasa dipanggil bos mafia. Nah, dia itu merupakan penguasa kartel narkoba Medellin dari Kolombia, dijuluki Raja Kokain dan mengendalikan monopoli perdagangan kokain ke Amerika Serikat pada sekitar tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Kemudian si Pablo ini mati ditembak pada tahun 1995. Nah, selain kasus ini ada juga nih kasus-kasus besar yang cukup menggemparkan. Itu ada pabrik narkotika jenis tembakau sintesis yang beroperasi di rumah perumahan Depok dan Jawa Barat, dan juga ada seorang ratu sabu namanya itu Dewi Astutik. Dia sampai sekarang masih menjadi buronan internasional. Dia mengendalikan pengelundupan narkoba internasional termasuk sabu seberat 2 ton senilai 5 miliar rupiah. Sangat fantastis ya rekan-rekan, yang sekarang ini sudah disita di Kepulauan Riau, dan kabarnya sampai sekarang si ratu sabu ini masih menjadi buronan dan diduga berada di Kamboja. Nah, setelah kita mendengarkan kasus-kasus ini, kita tahu bahwa sanksi untuk pengedar maupun pengguna narkoba itu bukan sanksi yang kecil. Sanksinya itu sangat besar, ada yang penjara seumur hidup, bahkan dihukum mati. Ada juga nih beberapa kasus orang yang menggunakan narkoba di Indonesia yang pernah dihukum mati. Saya sebutkan aja ya namanya. Itu ada Rahim Akbaje Salami, ada kasusnya Mary Jane, ada Andre Chan, dan juga Freddy Budiman. Ada juga nih beberapa aktor tanah air yang cukup terkenal yang pernah terjerat kasus narkoba, seperti ada Jeffrey Nicole, ada Jeff Smith, dan juga untuk yang sekarang Ahmad Dhani. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar dan baca beritanya. Nah, kita udah tahu kan, ternyata narkoba itu kasusnya besar, serius, mengkhawatirkan, dan sanksinya juga berat. Lalu, pertanyaan untuk kita semua nih, bukan hanya untuk rekan-rekan, tapi semua yang menonton. Apa sih yang menjadi alasan seorang tuh masih menggunakan narkoba? Kenapa narkoba itu masih ada dengan sanksi yang sebesar itu pun? Kenapa sangat sulit sekali untuk memutus jaringan narkoba? Bagaimana pendapat rekan-rekan? Baik, untuk pendapat saya, kasus narkoba ini menjadi masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diberantas ya Mbak Feby. Nah, terutama bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Oke, untuk rekan Indonesia. Baik, jadi menurut pendapat saya singkatnya peredaran narkoba banyak faktor ya yang menyelibatkan sedikit kejahatan, diantaranya terorganisir itu sendiri serta berbagai kerentanan sosial, ekonomi, dan faktor psikologis. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya penindakan hukumnya saja, tapi juga pencegahannya secara serius dan membumi agar berhasil. Berarti memang narkoba bukan masalah yang sangat kompleks ya, sehingga sangat sulit sekali untuk dicari jalan keluarnya dan sangat sulit sekali untuk ditangani. Memang itu merupakan fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman semua. Iya. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah. Oke, sebelum kita menutup diskusi kita nih, saya mau bertanya, mungkin ada saran dari kedua rekan saya ini khususnya untuk pemerintah dan masyarakat ya terkait dengan penanganan narkoba. Baik, untuk saya ada saran untuk masyarakat dan pemerintah. Baiknya untuk orang tua
untuk menjaga pergaulan anak, perkembangan anak di era yang sekarang tuh kayak banyakan bebas gitu kan, Bang. Jadi harus dijaga, pokoknya dikontrol gitu. Berarti orang tua harus ikut mendampingi perkembangan anak lah ya. Untuk rekan Elisha, mungkin ada saran? Baik, saran saya untuk pemerintah perkuat penegakan hukum dengan transportasi dan integritas tanpa aparat yang bersih, upaya pemberantasan akan selalu jangkau. Saran saya untuk masyarakat, tingkatkan kesadaran dan pengetahuan, jangan abaikan informasi tentang bahaya narkoba, hadiri sosialisasi dan sebarkan informasi yang benar pada orang lain. Dan katakan tidak pada tawaran narkoba sekecil apapun bentukannya. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan sobat-sobat hukum dimanapun kalian berada, dengan berakhirnya saran dari kedua rekan saya ini, berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan Elisha dan rekan Veronica yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut bersama dalam diskusi kita hari ini. Nah, kesimpulan dari diskusi kita, narkoba merupakan kasus serius yang harus segera ditangani. Situasi sekarang menjadi darurat narkoba karena setiap detik nyawa bisa melayang. Perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, serta aparat hukum untuk menanggulangi dan mencegah serta memutus pengedaran narkoba secara bersungguh-sungguh sesuai dengan tema Hari Anti Narkotika Internasional 2025, memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan, rehabilitas, dan pemberantasan menuju Indonesia Emas 2045. Saya Febiana Kurniati pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan terima kasih.